siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai approaches to conducting sales calls. Pendekatan kepada calon pelanggan atau konsumen memerlukan persiapan dan perencanaan yang sangat baik. Kita harus memiliki pengetahuan tentang siapakah calon pembeli atau konsumen kita. Yang kedua, apakah kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, adakah kemungkinan perubahan situasi atas kebutuhan produk. Selain menawarkan dan menjual suatu produk, proses menjual dari seorang sales juga harus bisa memberi keyakinan kepada pembeli atas manfaat dan kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Pendekatan konsultatif mulai dengan asumsi bahwa tujuan dari salespeople adalah untuk mengidentifikasikan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pendekatan ini sangat erat hubungannya dengan konsep pemasaran yang sama-sama berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai AIDA Model. AIDA Model memiliki 4 langkah yang dilalui oleh pembeli saat hendak melakukan keputusan untuk membeli. A itu attention, I itu interest, D itu desire, dan A itu action. Attention. Kita harus mampu memperoleh perhatian dari konsumen. Sangat sulit bagi kita dan tidak mungkin kita dapat membujuk konsumen jika konsumen tersebut belum memiliki sedikit mungkin perhatian yang dimiliki terhadap produk yang kita tawarkan. Sehingga diperlukan cara untuk dapat menarik perhatian dari konsumen kita. Yang kedua yaitu interest. Setelah kita mendapatkan perhatian, kita juga harus berhasil mendapatkan daya tarik dari konsumen. Jika produk yang kita miliki tidak memiliki daya tarik, kemungkinan konsumen akan pergi meninggalkan kita. Daya tarik dapat dilakukan seperti contohnya dengan kita mengenalkan keuntungan atau benefit dari produk yang kita miliki. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Widya Oktavia, absen 3, akan melanjutkan materi dari Yesi. Desire. Anda perlu membangkitkan rasa memiliki seorang prospek terhadap produk. Bila ketertarikan terhadap produk sudah bisa dibangkitkan, desire atau hasrat otomatis akan mengikutinya. Kemudian action. Sekali prospek berhasrat pada produk, orang yang bersangkutan hampir pasti sudah terbujuk dan aksi pembelian seringkali mengikutinya. Tetapi bahkan pada situasi seperti ini pun, seseorang pembeli masih membutuhkan dukungan untuk menjustifikasi keputusannya. Kemudian, limitation of model. Yang pertama, kurang fleksibel. Model ini menyarankan langkah harus berurutan dari A ke I ke D dan ke A. Adalah logik dan linear. Tetapi pada kenyataannya, orang yang berbeda biasanya memiliki respon yang berbeda. Kemudian yang kedua, bisa menghambat perkembangan hubungan yang saling mempercayai. Kemudian, the consultative model. Model ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep pemasaran dan pendekatan yang berbasiskan hubungan, di mana fokusnya sama-sama berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. The consultative sales call. Beberapa poin yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, masing-masing langkah ini harus dilaksanakan bersama oleh sales dan pelanggan. Yang kedua, langkah reevaluasi memastikan bahwa fokus haruslah mengarah pada usaha untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, proses bisa diulang sebanyak yang diinginkan untuk menentukan bahwa baik Anda maupun pelanggan setuju bahwa benefit yang diberikan mampu memuaskan atau memecahkan masalah yang dimiliki pelanggan. Dan juga Anda menyimpulkan bahwa benefit yang Anda berikan tidak mampu memuaskan kebutuhan pelanggan ataupun memecahkan masalahnya.
Yang keempat, proses relatif tidak terstruktur, nilai, opini, dan informasi mengalami pertukaran dalam suatu kondisi yang interaktif mengarah pada keputusan pembelian oleh bersama-sama sebagai seorang konsultan atau partner yang bisa dipercayai atau seseorang yang bisa membantu dalam memecahkan masalah. Yang kelima, fleksibilitas dari proses ini memungkinkan salesperson dan pelanggan untuk mempengaruhi arah dari konsultasi ini. Yang keenam, hal ini juga memungkinkan salesperson untuk bertanya dalam usaha mendapatkan order sesering mungkin untuk mempengaruhi arah dari konsultasi ini. Bagan and outline of the consultative sales call. Establish report, identify need, share for solution, re-evaluation, reach agreement. Establish report atau menjalani hubungan baik antara peran penjual dan peran pelanggan. Selanjutnya, identify need atau mengidentifikasi kebutuhan, yaitu ajukan pertanyaan, pendengaran, menafsirkan klarifikasi, atau memberi informasi, mengajukan pertanyaan, mengangkat masalah. Selanjutnya, share for solution atau cari solusi, ialah merekomendasikan solusi, menggapai masalah, dan penyumbatan. Re-evaluation atau evaluasi ulang, yaitu mempertimbangkan solusi yang ditawarkan oleh wiraniaga, menjawab kekhawatiran atau masalah, menandatangani pesanan atau menginformasikan komitmen. Yang terakhir, reach agreement atau mencapai kesepakatan, yaitu menulis pesan atau menegaskan komitmen. Selling berdasarkan atas proses konsultatif menuntut salesperson untuk mampu melihat selling sebagai suatu dialog bukan monolog dan mampu yang pertama menginterpretasikan kebutuhan pelanggan, yang kedua berkomunikasi dalam situasi dua arah two-way communication, yang ketiga mendengarkan, yang keempat bisa dipercayai, yang kelima membentuk relasi berkualitas tinggi, yang keenam mengetahui benefit dari produknya ataupun pesaingnya. Baik, materi selanjutnya yaitu making the call. Jika telah siap dengan rencana, telah membuat appointment, dan komit untuk mempergunakan pendekatan konsultatif, maka lakukanlah hal tersebut. First impression. Banyak salesperson merasakan bahwa bagian yang terpenting dari suatu kunjungan adalah 30 detik pertama. Waktu ini sangat krusial karena saat inilah biasanya prospek mengungkapkan penolakannya yang sulit untuk diubah, atau justru sebaliknya, hubungan bisa terbina saat awal kunjungan ini. Kesan pertama yang baik bisa dibentuk atas beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama yaitu punctuality. Tibalah tepat pada waktunya. Usahakan tiba sebelum waktu yang dijanjikan dan pergunakan waktu tunggu untuk melihat-lihat materi yang bisa divisualisasi seperti poster, piagam, slogan, dan yang lainnya. Materi tersebut bisa sangat membantu saat akan mempresentasikan penjualan seorang salesperson. Faktor yang kedua yaitu appearance. Tampilan fisik seorang salesperson akan membentuk kesan baik pada diri sendiri maupun pada perusahaan tempat bekerja. Tidak sesederhana apa yang dipakai, tetapi lebih kepada sikap bagaimana seorang salesperson mengarahkan dirinya. Kehadiran secara fisik akan dinilai begitu memasuki pintu ataupun saat melewati koridor. Pakailah pakaian yang pas dan konservatif. Dan ingat selalu, kontribusi yang diberikan pada proses konsultasi bukan pada penilaian pakaian yang dikenakan. Faktor yang ketiga yaitu attitude. Selalu memiliki sikap yang positif, business-like, sikap yang entusiastik, dan jangan pernah menyepelekan nilai komunikasi yang terungkap dari sebuah senyuman yang ramah. Kita mungkin memiliki hari yang jelek dan khawatir tentang hari esok, tetapi prospek kita sama sekali tidak mau tahu hal tersebut. Mereka hanya tertarik dengan apa yang bisa kita perbuat terhadap dirinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan berdiri sampai orang lain berdiri. Yang kedua, ada jangan melipat tangan di depan orang lain. Yang ketiga, jangan meminta maaf atas kehadiran kita. Yang keempat, jalanlah dengan percaya diri, jangan merangkak. Yang kelima, jangan perlihatkan keterkejutan kita saat menemui orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan yang terakhir ada jangan letakkan koper di atas meja.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai first word and action. Kata-kata pertama yang biasanya muncul cenderung formal dan konsekuensinya harusnya tidak menyiratkan adanya suatu masalah. Contohnya, selamat pagi Ibu Ulan, saya Ayudhya Hanggreni dari PT Mustika Ratu. Dan tunggu respon jabat tangan apabila ada tanda melakukan itu ataupun duduk jika diperlukan. Selanjutnya yaitu gaining the customer full attention. Menarik perhatian pelanggan atau memikat hati pelanggan untuk terus membeli produk kita merupakan salah satu hal yang susah-susah gampang dilakukan. Pada dasarnya, pelayanan baik kita bisa membuat perhatian pelanggan terarah pada produk kita. Dan hal-hal kecil yang ada di perusahaan ataupun servis yang kita lakukan akan memberikan dampak yang signifikan untuk menarik perhatian pelanggan. Dan ingat, ini merupakan proses komunikasi dua arah dan tidak akan produktif jika salah satu dari kita hanya berfokus pada satu pihak saja. Selanjutnya yaitu ada developing rapport. Mengembangkan suatu hubungan merupakan salah satu hal penting untuk membangun kepercayaan ataupun loyalitas pelanggan kepada produk kita. Menciptakan suatu hubungan yang kuat dan erat merupakan mimpi semua pemasar, dan hal ini menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ada identifying situation and need, mengidentifikasi situasi dan kebutuhan di antaranya, bertanya, kemudian ada mendengarkan dengan hati-hati dan menjawab pertanyaan, dan terakhir ada bertanya lebih lanjut untuk mengklarifikasi. Offering solution. Setelah berkonsultasi dengan pelanggan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhannya, tibalah saatnya untuk mulai mencari solusi. Hal ini dikenal dengan istilah presentasi penjualan. Presentasi penjualan yang pertama dibuat untuk lingkungan yang berbeda, yang kedua bisa dilaksanakan dalam beberapa menit atau beberapa jam, yang ketiga bisa bersifat langsung atau justru amat kompleks, yang keempat, salesperson bisa hanya dengan bicara saja atau mempergunakan alat-alat bantuan untuk presentasi. Yang kelima, bisa dilakukan di depan perseorangan atau kelompok. Introduce the solution pinning state. Contoh, terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menangani semua masalah itu. Saya pikir saya memiliki pemahaman yang amat jelas tentang masalah Anda. Ingat bagaimana kita mengungkapkan ulang permasalahannya, sehingga barangkali kita bisa langsung mendiskusikan bagaimana saya bisa membantu. Be brief and concise. Salesperson, saya tahu kita memiliki waktu yang amat ketat, kecuali kalau memang Anda menginginkan untuk membicarakan ulang apa yang sudah kita lewati. Saya kira saya akan meninggalkan beberapa informasi relevan pada Anda untuk dibaca bila memungkinkan. Use the language of the customer. Salesperson, saya tahu bahwa istilah stability memiliki arti yang berbeda. Saat Anda mengungkapkan minimnya stabilitas pada temperatur yang ekstrim, apakah Anda memikirkan stabilitas dalam artian mengurangi umur rak atau produk dalam kenyataan tidak berfungsi lagi? Deal with touch points separately. Salesperson, total perbaikannya akan menjadi 12-15%. Apakah Anda jelas dengan perhitungan ini? Pada tingkat perbaikan itu, apakah prosesnya menjadi signifikan bagi Anda? Allow the buyer participation. Salesperson, itulah sebetulnya hal yang harus kita diskusikan. Jika hal itu tidak apa-apa dengan Anda, saya akan membuat catatan untuk mengingatkan kita untuk kembali ke hal itu segera setelah Anda puas dengan hal ini. Add value by showing and demonstrating. Beberapa alat yang bisa membantu kita untuk mendemonstrasikan apa yang kita tawarkan ada card, brosur, contoh produk, komputer dan laptop, grafik, iklan, model, serta tabel.